akan review produk vacuum sealer. Ya, jadi sekarang kan lagi pandemi nih, banyak orang-orang yang mulai terjun ke bisnis kuliner, khususnya frozen food, dan ini tuh salah satu alat yang ngedukung banget buat kita bikin produk frozen food. Nah, jadi aku pakai vacuum sealer merek MTX 22 SE. Nah, ini aku udah beli 2 tahun yang lalu dan kondisinya masih cukup bagus. Kenapa aku beli vacuum sealer ini? Karena menurut aku sih ini vakum ini tuh lebih bagus ya dibandingin dengan tipe-tipe vakum sejenis ini, jenis yang istilahnya manual lah atau mesin-mesin kecil gitu. Karena ada yang khusus frozen, khusus ngevakum itu yang mesin-mesin besar ada lagi. Cuman ini buat skala rumahan, jadi cukup pakai yang ini. Kenapa aku pilih yang ini? Ini tuh multifungsi karena bisa digunakan untuk produk yang kering ataupun yang basah. Bedanya tuh di sini. Jadi ini dilengkapi dengan wadahnya untuk menyedot bahan atau produk yang basah. Jadi kita bisa ngevakum ayam, ungkep, terus ngevakum bakso, ngevakum mie dan sebagainya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin spek dari vacuum sealer ini. Jadi, vacuum sealer ini tuh dilengkapi dengan wadah yang berfungsi untuk menyedot bahan atau produk yang sifatnya basah. Kemudian ada tombol power atau on off, dan ada tombol seal time, kemudian ada lampu hijau untuk vakum ketika menyala, dan lampu merah ketika seal menyala. Nah, kita coba buka ya apa aja isi di dalamnya. Nah, jadi ini udah dilengkapi dengan seal untuk merekatkan kemasannya, kemudian ini adalah alat penyedot si udara di kemasan. Nah, seperti ini pemasangannya. Kemudian ditutup di lock kanan kiri. Dan kita tekan tombol on di power. Nah, si seal time ini kita bisa atur ya tingkat kepanasannya untuk merekatkan si plastik, tapi aku biasa pakai di angka 6 sih. Itu udah cukup untuk ngevakum atau menyiler si kemasannya. Oke. Nah, nanti kita buka lagi lock kanan kirinya, seperti itu kurang lebih spek dari si vacuum sealer ini. Ketika ngevakum ini kita harus menggunakan plastik vakum ya. Jadi ada plastik khusus untuk ngevakum. Jadi supaya ini lebih aman, lebih safety gitu untuk makanan. Jadi jangan kita menggunakan plastik-plastik biasa karena itu kurang ngikat, kurang narik gitu ke si produknya itu, jadi kurang kencang. Nah, kalau ini emang kencang banget ketika divakum. Jadi aman ketika udah divakum, masukin ke freezer itu aman, bisa bertahan beberapa bulan. Nah, untuk produk yang biasa aku vakum itu diantaranya suki-suki dan mie ya. Kebetulan ini aku gunakan untuk produk-produk aku. Nah, cara ngevakumnya gampang. Ini aku sebelumnya udah cuci tangan sih. Nah, kita langsung masukin aja ke plastiknya. Oh iya, ini si plastiknya juga tersedia berbagai ukuran, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung ya kita mau gunain yang mana. Nah, kita masukin bakso, terus misalkan cikua, kayak gini. Kita susun aja, bebas ya, kita penyusunannya. Nah, kayak gini. Nah, sisakan space ini untuk memasukin si alat penyedotnya di vakum ini, begitu. Terus aku simpan dulu di sini ya. Terus aku juga mau ngevakum ini. Nah, ini untuk mie sendiri kita masukin seperti biasa. Mie kan biasanya cuma tahan 3 hari gitu ya di kulkas kalau nggak divakum. Kalau kayak gini tuh lama banget, bisa nyampe seminggu, 2 minggu, itu masih bagus sih yang pernah aku coba. Cukup di chiller juga bagus kan. Nah, ini aku akan vakum. Nah, aku akan coba ngevakum suki-suki ini sama mie ya. Ini udah aku pasangin. Kalau mau kering juga sebenarnya nggak apa-apa dipasangin ya, daripada dicopot pasang ya udah dipasangin aja semuanya. Terus pertama, nah ini udah aku keluarin. Jadi dimasukin. Usahain si produknya itu nggak sampai menutupi
lubang dari si penyedot ini. Kenapa? Karena kalau ngalangin itu nantinya bikin mampet, jadi gak maksimal saat nyedotnya. Nah ini usahain juga si plastiknya itu benar-benar nyampe ke pangkal ininya. Nah kayak gitu. Udah itu kita tutup. Nah karena ini si vakumnya udah agak lama, jadi harus dipegangin sih, soalnya udah agak rusak. Nah kayak gini. Nah ini aku setting 6 ya buat ngesilnya, jadi pas panasnya itu bisa bikin ngelem si plastiknya ini. Kemudian aku tekan tombol on. Nah ini tandanya nyala ya, apinya lagi kerja. Nah kalau udah ini udah mesil ya, cukup kuat ya. Ini hasilnya tuh kan. Nah itu dia cara penggunaan dari vacuum sealer ini. Oh iya, ada sedikit tips juga ya teman-teman. Jadi vacuum sealer ini memang diperuntukkan untuk industri-industri rumahan ya. Jadi bukan untuk industri-industri pabrikan. Kenapa? Karena penggunaannya juga jangan sampai melebihi 100 kali vakum ya. Vakum seal yang tadi, vakum seal yang tadi, jangan lebih dari 100 kali per hari, karena itu akan bikin si vakum ini cepat rusak kayak gitu. Nah itu mungkin sekian dari saya tentang review vacuum sealer ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang mulai terjun ke dunia bisnis frozen food. Terima kasih.